Pengembalaan tidak harus dilakukan oleh seorang pendeta atau gembala sidang. Kalau saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara juga punya tanggung jawab untuk menggembalakan seisi rumah tangga saudara. Kalau saudara sebagai pemimpin di satu perusahaan atau organisasi, Anda punya tugas untuk menggembalakan orang-orang yang ada di dalam kantor saudara. Hari ini kita mau belajar dari satu firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yohanes 21 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mandat pengembalaan ini bukan hanya untuk Petrus, bukan hanya untuk para pendeta. Mandat pengembalaan ini adalah untuk setiap orang yang percaya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dasar-dasar tentang bagaimana mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Ada dua poin yang penting. Yang pertama adalah mengenal domba-dombanya. Yesus sebagai gembala yang baik disebutkan bahwa dia mengenal domba-dombanya. Dia memanggil dombanya menurut namanya. Sebelumnya kita perlu tahu beda antara tahu dan mengenal. Kenal ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan tahu. Kenal ini artinya ada relasi, ada hubungan yang dekat. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengenal? Hal yang paling penting adalah kita perlu aktif bertanya. Siapa namanya, rumahnya di mana, pekerjaannya apa. Kalau kita tidak aktif bertanya, kita tidak bisa mengenal lebih jauh. Bila kita melihat ada sesuatu yang berbeda, biasanya mungkin dia ceria, tapi pada hari kita ketemu tampak lesu, kita perlu mendekati, kita perlu bertanya. Ada satu yang penting, setiap orang masing-masing tentu punya kelebihan dan punya kekurangan. Mestinya kita bisa menerima setiap kelemahan masing-masing pribadi, bisa menerima mereka apa adanya. Nah, setelah kita mengenal lebih dekat domba-domba kita, tugas selanjutnya adalah untuk menjaga domba-domba itu. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah memberi telinga buat mereka. Artinya kita mendengarkan. Kita perlu membedakan antara mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar itu aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar oleh indera kita. Berbeda dengan mendengar. Mendengarkan adalah aktivitas yang dengan sadar kita lakukan, yang merupakan gabungan dari atensi atau perhatian, pemahaman, dan juga secara emosi. Contohnya begini, kalau kita mendengarkan, itu artinya perhatian kita sepenuhnya kita berikan kepada lawan bicara kita. HP kita letakkan, mata kita tertuju kepada lawan bicara kita. Nah, yang sering menjadi kendala buat orang-orang tertentu adalah kadang kita tidak sabar, lalu bermain dengan asumsi-asumsi kita. Saya tahu yang dimaksudkan, ya pasti menuju ke arah sana pembicaraan ini. Lalu kemudian kita coba potong pembicaraannya. Sebagai gembala yang baik, jangan tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Coba kita dengarkan dengan baik sampai dia selesai berbicara. Dengan cara seperti ini, nanti kita bisa memahami betul apa isi pembicaraan itu. Ada satu yang juga sering kita lupakan adalah emosi daripada lawan bicara kita. Satu hasil dari mendengarkan dengan baik adalah kita bisa memahami saat lawan kita berbicara. Apakah dia sedang gembira, apakah dia sedang kecewa, sedih, marah,
Ini penting karena dengan memahami isi pembicaraannya, emosinya, nanti kita bisa memberikan nasihat atau memberikan komen yang tepat dengan mendengarkan secara baik dan benar. Nanti kita bisa mengidentifikasi akar permasalahan dan kita bisa memberikan nasihat dengan tepat. Kita bisa menolong orang itu keluar dari segala problem dan permasalahannya. Hal berikut yang penting dalam menjaga domba adalah kasih dan kepedulian. Kepedulian di sini adalah keberpihakan kita untuk melibatkan diri di dalam keadaan, masalah, atau kehidupan mereka. Atau dengan kata yang lebih sederhana adalah memposisikan diri kita di posisi mereka. Yang terakhir, bagaimana kita menjaga domba adalah dengan melayani dan menolong mereka. Seperti yang dilakukan Daud, ketika domba-dombanya ada di dalam bahaya, dia maju ke depan untuk menolong domba-dombanya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Satu domba hilang, 99 ditinggalkan untuk mencari domba yang hilang tersebut. Sebagai gembala yang penuh dengan kasih, mestinya kita tidak akan berbuat yang tidak baik kepada domba-domba kita. Kasih itu selalu serasi dengan kebaikan. Melakukan hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberikan damai sejahtera. Membuat kehidupan menjadi lebih indah dan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.